Halo, selamat malam teman-teman Wiranilo semua. Wiranilo tuh ada dua kelas. Ada kelas yang memang materinya fokus untuk hal-hal yang teknikal, sama satu lagi untuk onboarding. Onboarding ini kelas yang bertujuan untuk mengenalkan apa sih programnya Wiranilo dan bagaimana sih Lemonilo. Nah, hari ini kita bakalan ditemenin sama Ko Johannes Ardian. Beliau adalah co-foundernya Lemonilo yang nanti bakalan sharing soal Lemonilo. Jadi kita hari ini bakal lebih interaktif sih, lebih banyak tanya jawab aja. Kita bakal ngomongin soal Lemonilo, kita bakal ngomongin soal kenapa sih Lemonilo kemudian ngadain program Wiranilo, dan kalau misalkan ada teman-teman yang masih belum paham soal keuntungan join Wiranilo, terus habis itu bagaimana prosedur dan proses-proses di dalam Wiranilo, itu nanti kita bakal ngobrolin semua. Sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Perkenalkan, aku Tira. Aku dari tim community-nya Lemonilo. Halo, Kojo. Halo semua. Nah, hari ini Kojo bakal ngomongin soal mengenal Lemonilo dan strategi berjualan dalam program Wiranilo. Oke, untuk Kojo, waktu dan tempatnya saya persilahkan, mungkin bisa dimulai presentasinya. Ya, selamat malam rekan-rekan Wiranilo semua. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk rekan-rekan Wiranilo. Terima kasih banyak untuk kepercayaan rekan-rekan juga pada Lemonilo dan pada produk-produk kami. Terima kasih juga untuk setiap feedback-feedbacknya. Jadi seperti tadi Tira bilang juga, saya cukup aktif juga ya di grup. Ada di 3 grup Wiranilo saat ini. Kalau di Lemonilo sendiri, kebetulan saya sendiri yang langsung hands-on memang pegang program Wiranilo. Tapi untuk program Wiranilo sendiri, saya kebanyakan pegang di operasional, berhubungan dengan fulfillment, pembukaan wilayah baru, logistiknya gimana, terus juga pricing-nya, dan lain-lain. Kalau dari segi marketing sendiri, mungkin dari teman-teman yang sudah ikut sesi sebelumnya, kemarin sudah berjumpa dengan Fanbul. Ya, sekali lagi mungkin terima kasih buat rekan-rekan Wiranilo, terima kasih untuk kepercayaannya untuk Lemonilo. Hari ini saya mungkin nggak akan terlalu banyak ngomong maksudnya, satu arah, tapi pengen ada lebih banyak tanya jawab ya, atau interaksi dengan rekan-rekan. Mungkin terutama buat rekan-rekan yang baru bergabung dengan program Wiranilo juga pasti punya banyak pertanyaan dan lain-lain ya. Saya harap akan ada diskusi dan tanya jawab juga nanti. Mungkin secara materi saya akan share mungkin sekitar 15-20 menit. Ya, oke, kita mulai saja di slide pertama, bisa dibantu. Iya, ini mungkin untuk rekan-rekan yang belum tahu, ada 3 awalnya mulai dari sebuah harapan ya pastinya. Sebagai sebuah perusahaan, kita punya sebuah mimpi, kita punya sebuah harapan. Lemonilo sendiri sebagai sebuah perusahaan, kita belum lama berdirinya. Tahun ini tahun keempat ya, kita berdiri tahun 2016, bulan Oktober. Kemudian co-foundernya sendiri ada 3 orang. Yang pertama di foto ini ada Ronald, kemudian Sinta yang membawakan sesi pertama, dan saya sendiri. Kalau di Lemonilo saya sendiri sebenarnya banyak di sisi teknologi, data, dan operasionalnya. Sebenarnya kebanyakan di belakang layar lah istilahnya. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, kemudian namanya sendiri, kalau misalnya teman-teman, mungkin rekan-rekan ada yang bertanya atau mungkin konsumen bertanya, kok namanya Lemonilo sih gitu, kok ini mie Lemonilo, mie rasa lemon kah atau apa gitu. Jadi arti dari nama ini sendiri kita ambil 2 kata ya, pertama lemon dan kedua Nilo. Lemon itu karena waktu itu kita sempat survei, terus ternyata banyak yang pilih lemon itu sebagai buah yang paling sehat. Kemudian Nilo itu artinya kemenangan, ya. Jadi mengandung makna kepahlawanan lah di sana. Gitu. Jadi Lemonilo, sense-nya adalah kami ini pahlawan kesehatan. Kita semua ini pahlawan kesehatan, termasuk teman rekan-rekan Wiranilo juga. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya ditanya visi misinya apa, nah ini visinya, visi misinya bisa dibaca juga oleh rekan-rekan. Kita ingin membuat hidup sehat itu gampang buat semua orang. Gampang dan mudah diakses buat semua orang. Nah, itu tujuan utama kenapa Lemonilo ada. Dan ketika Lemonilo membuat produk, ketika ditanya, mungkin rekan-rekan Wiranilo punya customer yang bertanya, ini produk Lemonilo apa sih gitu, filosofinya kenapa sih ini lebih baik? Nah, ini 3 hal yang kemarin yang kita menjadi acuan kami ya. Itu yang pertama pasti lebih sehat. Yang kedua, harganya juga masih terjangkau. Yang ketiga tuh mudah, gampang istilahnya ya. Maksudnya praktis gitu. Makanya kita mengeluarkan produk-produk instan dan lain-lain yang praktis, yang bisa langsung dikonsumsi, yang bukan
bukan langsung dikonsumsi, maksudnya cepat bisa dikonsumsi, begitu. Ya, boleh slide selanjutnya. Nah, ini dia, sehat, terjangkau, praktis. Jadi buat rekan-rekan Wiranilo yang udah tahu atau yang mungkin belum tahu juga kalau produk kita nggak hanya mie instannya saja, ya mie instan memang mungkin banyak orang yang kenal Lemonilo mulai dari mie-nya awalnya dan iklannya sudah di mana-mana. Tapi kita sudah ada sekitar 40 jenis produk sebenarnya yang tersedia. Walaupun memang ya dari segi pemasaran dan lain-lain baru mie instan yang mungkin pemasarannya sudah sangat-sangat gencar, termasuk di TV-TV sudah ada. Ya, oke, boleh slide selanjutnya. Nah, buat mungkin satu hal yang mungkin aku juga mau share ya ke rekan-rekan Wiranilo, di Lemonilo sendiri kita berkomitmen untuk terus mengembangkan produk-produk baru dengan konsep yang tadi itu, yang lebih sehat, yang terjangkau dan yang mudah. Gitu. Jadi di tahun 2021 saya cuma bisa share varian-variannya aja, jenis-jenisnya. Kita akan mengeluarkan produk mie instan varian yang baru, akan ada produk minuman juga sebenarnya di bulan ini akan keluar, kemudian produk minyak, cemilan, bumbu masak, dan personal care. Ini sekitar 30 produk baru yang akan kami keluarkan di tahun 2021 dengan brand Lemonilo, dengan value-value, dengan nilai-nilai seperti tadi itu. Itu komitmen kami. Jadi komitmen kami untuk terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk yang baru. Nah, kemudian slide selanjutnya, kadang-kadang mungkin kita ditanya sama customer, kok ini mie bisa, apa sih bedanya ini sama produk yang lain? Ini mie bedanya apa sih sama yang lain? Kok bisa lebih mahal harganya gitu, tiga kali lebih mahal dari mie biasa, dan lain sebagainya gitu. Emangnya beda ya gitu, rasanya sama aja kok gitu misalnya. Jadi buat teman-teman ya mungkin sekitar mengingatkan juga, produk Lemonilo itu kita bilangnya bukan sehat ya, tapi lebih sehat gitu. Kenapa sih gitu? Misalnya, untuk produk mie-nya sendiri kita nggak mengandung 3P ya, penguat rasa, pengawet, pewarna buatan. Tapi juga kalorinya lebih rendah sih sebenarnya, dan lebih rendah lemak juga. Dan tentunya seperti mungkin teman-teman sudah tahu ketika ada iklan Lemonilo, aman dimakan setiap hari. Dan warnanya, warna hijau, warna kuning itu dari mana sih? Nah, itu dari 3 hal ini, dari bayam, dari saripatinya ya, dari saripati bayam, daun bawang, dan kunyit. Terus kalau misalnya teman-teman penasaran dengan produk-produk yang lain, untuk semua produk Lemonilo yang lain, kita jelas kita punya sekitar 100 bahan yang kami larang sebenarnya, yang pasti nggak boleh ada di produk-produk Lemonilo gitu, yang semua jenis produk yang kita keluarkan. Ya pasti kita nggak menggunakan penguat rasa, pengawet, warna buatan, dan ada daftarnya, nanti mungkin bisa kami share juga. Di situ isinya adalah semua jenis bahan-bahan kimia berbahaya yang kami larang. Nah kemudian, ya mungkin sekedar sharing juga ya mengenai keuntungannya menjadi Wiranilo itu apa sih? Yang pertama, rekan-rekan Wiranilo ini adalah reseller resmi Lemonilo. Jadi ada mendapatkan status reseller resmi dan juga akan mendapatkan marketing support dari kami. Jadi kemarin ini tim marketing kami juga sudah mengumpulkan ya data rekan-rekan Wiranilo tentang jualannya di mana, apakah di marketplace ataukah di punya toko sendiri ataukah di mana. Nah, itu kami akan membuatkan daftar dan mempublikasikan itu ke semua customer Lemonilo supaya tahu bahwa di kota-kota ini bisa menghubungi rekan-rekan Wiranilo yang ini untuk bisa mendapatkan produk-produk Wiranilo. Itu yang pertama. Yang kedua, voucher diskon dan gratis ongkir ya. Ini seperti yang selama ini juga sudah rekan-rekan dapatkan dan juga rekan-rekan sudah pakai. Gratis ongkirnya pun juga kami pastikan rekan-rekan Wiranilo nggak membayar ongkir sepeser pun. Benar-benar ongkir itu ditanggung oleh Lemonilo. Keuntungan minimum 20% ini dari harga jual. Jadi harga jual yang kami tetapkan yang ada di platform Lemonilo, walaupun aplikasi maupun website, itu adalah harga jualnya dan diskonnya 20% itu kami berikan kepada rekan-rekan Wiranilo. Nah, kemudian juga satu hal yang mungkin sangat membantu juga bagi kami, rekan-rekan ini punya feedback langsung ke manajemen, ke saya sendiri, ke tim juga. Jadi setiap apapun yang rekan-rekan berikan masukan dan lain-lain, kami dengar. Ya, karena saya sendiri di grup dan saya baca semua percakapannya, saya baca pasti setiap keluh kesah dan masalah-masalah yang rekan-rekan hadapi, saya juga sempat
chat personal dengan beberapa rekan-rekan juga. Jadi satu hal yang benar-benar saya apresiasi juga begitu, dan pasti tentunya suara dari rekan-rekan itu akan membantu kami juga untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan program ini lebih lagi. Nah, selain itu juga ada bonus tambahan nih buat rekan-rekan yang mengajak teman rekan-rekan jadi Wiranilo sampai dengan 3%. Jadi 3% dari pembelian teman yang rekan-rekan ini bawa bergabung menjadi Wiranilo, 3% itu akan menjadi istilahnya cashback kembali kepada rekan-rekan Wiranilo. Ya, dan nanti juga kita akan buatkan berbagai macam program bimbingan, bimbingan bisnis, bimbingan teknis, mungkin terkait marketing dan lain-lain. Kemarin ini juga sempat ada survei juga ya, jadi kami sudah mengumpulkan kira-kira kebutuhannya apa aja sih dari rekan-rekan dari sisi marketing dan lain-lain. Itu akan sedang kami siapkan juga program-programnya, kelas-kelasnya juga sehingga bisa membantu rekan-rekan. Nah, ini tadi 40 jenis produk yang sudah siap dipasarkan. Nah, ini juga kalau misalnya rekan-rekan mungkin lupa, jadi tolong kalau misalnya, memang sekarang vouchernya masih cukup banyak ya, tim saya juga sedang bekerja gimana caranya membuat ini lebih mudah. Yang pasti akan ada voucher diskon yang pertama, Wiranilo 20, merupakan voucher diskon yang paling basic yang harus rekan-rekan pakai, sehingga mendapatkan diskon 20%. Kemudian ongkir Wiranilo supaya ongkirnya benar-benar gratis. Nah, kemudian untuk mie sendiri ada 2 kode voucher ya, mie Wiranilo 1, mie Wiranilo 2, tergantung pembelian. Jadi harga yang kami berikan itu sudah sama juga dengan channel yang lain. Jadi apabila pembelian 20 karton atau lebih akan mendapatkan harga 103.000 per kartonnya atau 5.150 ya per bungkus. Di bawah itu harganya ada 5.300 per bungkus atau 106.000 per kartonnya. Dan kemudian jangan lupa juga deposit pendaftaran yang sudah rekan-rekan bayarkan itu menjadi hak rekan-rekan kembali. Ada 3 kode voucher yang bisa digunakan. Nah, ada beberapa juga yang bertanya kepada saya kalau 3 kode voucher itu habis bagaimana? Ya habis karena itu kan dari deposit yang rekan-rekan sudah bayar sebelumnya ya. Jadi ya nggak perlu, rekan-rekan nggak perlu bayar deposit lagi supaya dapat 3 kode voucher ya, tidak perlu. Kode-kode voucher yang lain yang Wiranilo 20, ongkir Wiranilo, mie Wiranilo 1 dan mie Wiranilo 2 itu bisa dipakai terus. Begitu. Nah, untuk harga spesial ini sendiri, ini sudah kami perpanjang juga ya. Jadi sampai akhir tahun ya kalau tidak salah, untuk harga 103.000 dan 106.000 ini. Dan untuk setiap pembelian mie Lemonilo 1 karton ya, 1 kardusnya akan mendapatkan 2 piring. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ada masukan, kemarin sudah dapat sih beberapa masukan ya, ada yang request kaos dan lain-lain. Nah, itu sedang kami siapkan juga. Jadi nanti istilahnya barang-barang gimmick yang spesialnya itu akan berubah. Jadi nggak piring terus atau nggak sumpit terus, akan ada variasinya begitu. Nah, ini mungkin yang baru yang kita ingin juga share juga ke rekan-rekan. Tolong dinantikan ya. Maksudnya kita sedang menyiapkan juga diskon spesial nih buat rekan-rekan Wiranilo. Jadi ini coming soon. Kami sedang siapkan juga program-programnya. Mungkin saja pertanyaan, 1 karton isi 20 bungkus kalau untuk mie-nya. Ya. Kemudian untuk kemarin ada juga beberapa yang bertanya, Kak, nih saya sudah beli lumayan banyak nih setiap bulannya begitu ya. Ada nggak mungkin loyalty program atau hadiah dan lain-lain? Nah, itu juga sedang kami siapkan juga. Jadi mohon menunggu juga untuk rekan-rekan Wiranilo. Kami sedang siapkan juga loyalty programnya buat rekan-rekan yang pembeliannya cukup banyak dan terus-menerus. Yang ketiga, nah ini something yang baru ya. Kami akan memberikan akses pertama kali buat rekan-rekan Wiranilo untuk membeli produk-produk baru Lemonilo. Khusus untuk Wiranilo. Bahkan mungkin sebelum muncul di supermarket dan lain-lain, nih rekan Wiranilo dulu yang dapat produknya. Ada 2 produk yang akan muncul di tahun ini. Satu ini mie Choco. Di awal bulan Desember, itu mie Choco adalah minuman coklat. Kalau boleh sebut merek, nggak boleh, jangan sebut merek. Maksudnya mungkin rekan-rekan tahu minuman coklat yang sangat terkenal dan semua anak SD minum minuman itu, gitu ya. Dan juga isinya apa, gitu. Nah, kita ingin membuat sebuah minuman coklat yang benar-benar isinya coklat,
begitu. Dan akan ada mie varian baru, saya juga belum bisa kasih tahu apa variannya, ini juga akan hadir di bulan Desember, jadi nanti stay tune di grup Wiranilo akan kami berikan ketika ada nih akses untuk bisa membeli produk-produk ini, rekan-rekan Wiranilo akan dapat terlebih dahulu. Harganya semuanya sama, diskon 20%-nya berlaku, untuk yang mie tetap harga spesialnya tetap berlaku. Nah, yang terakhir, kita akan ada juga Wiranilo Taste Experience. Ini saya juga masih belum tahu juga nanti kapan. Jadi konsepnya adalah rekan-rekan Wiranilo nanti akan dikirimkan, akan mendapatkan, bisa ngerasain produk-produk barunya. Ya, jadi kalau dulu sebelum pandemi, biasanya di kantor kami ada program seperti ini juga, ya langsung di kantor ya, kita sajikan produk baru, kemudian teman-teman di kantor semua bisa nyobain. Cuman kalau misalnya yang taste experience ini untuk rekan-rekan Wiranilo supaya punya, bisa ngerasain dulu dan mencoba produk-produk barunya tersebut. Nah, ini mungkin dari sisi strategi ya. Mungkin yang pertama, ketika menjual, ya kita mulai dari teman-teman orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin ada teman-teman rekan-rekan Wiranilo juga yang jual ke tetangga atau ke keluarganya. Nah, itu merupakan satu channel yang baik sebenarnya, karena dari situ kita bisa mendapatkan banyak ulasan dan review positif ya dari mereka. Ya, itu yang pertama, tips yang pertama. Nah, yang kedua, ini terutama apabila rekan-rekan menjual online ya. Ketika menjual online, review positif ini sangat penting dan semakin banyak review positif, store rank atau ranking toko kalian akan naik juga. Oleh sebab itu makanya kemarin ini juga yang sempat saya share juga di grup, ya kita melihat juga kadang-kadang merupakan strategi dari toko-toko online yang baru untuk memangkas beberapa harga produk tertentu untuk bisa mendapatkan review sebanyak-banyaknya dulu di depan. Karena memang secara sistem ketika rekan-rekan berjualan di Tokopedia atau Shopee, yang ditampilkan terlebih dahulu adalah toko-toko yang punya review positif, feedback positif yang paling tinggi. Ya, itu yang memang menjadi strategi. Ya, nanti saya bisa share juga sedikit pro dan kontranya ya berjualan online, terutama terkait dengan harga juga. Nah, kemudian konten. Nah, konten ini terutama sangat penting ya, terutama buat calon-calon customer yang mungkin nggak gitu familiar dengan produknya. Foto yang menarik, terus informasi yang jelas gitu ketika melihat foto produk, dan cerita di baliknya itu menjadi penting. Soalnya ketika misalnya mencari produk Lemonilo di Instagram, oh banyak banget nih Instagram seller dan lain-lain. Tapi bagaimana bisa berbeda dengan seller-seller yang lain baik dari sisi foto maupun dari sisi storytelling itu juga bisa difokuskan di sana. Nanti dari tim Lemonilo juga kami sudah menyediakan beberapa stok foto yang bisa dipakai ya oleh rekan-rekan Wiranilo dari tim marketing, dan itu akan terus kami tambahkan ke situ. Nah, kemudian balik lagi ke masalah copywriting. Ini harus jelas ya, ada beberapa elemen penting yang di sini ya. Yang pertama, nama produk, dari nama produk itu harus jelas. Yang kedua, deskripsinya juga, ini produk apa sih sebenarnya, begitu. Yang tag dan hashtag ini terutama untuk apabila teman-teman jualan di sosial media ya, di Instagram misalnya gitu, karena banyak orang mencoba discover sebuah produk menggunakan tag. Dan kemudian value added-nya apa nih? Misalnya dengan beli di toko ini, bubble wrap gratis, kardus gratis, packingan aman misalnya. Atau memang ada kasih free ongkir, dan seperti itu. Dan yang terakhir itu call to action. Kalau call to action ini lebih bisa cocok misalnya untuk kalau misalnya rekan-rekan punya Instagram page dan lain-lain. Karena misalnya di Instagram kan tidak bisa ada transaksi ya. Transaksinya itu harus diarahkan ke platform yang lain. Dan kemudian dari sisi penggunaan sosial media sendiri, antara Facebook dan Instagram ini agak berbeda. Bukan hanya demografisnya sih yang berbeda, tetapi lebih ke arah, istilahnya, memang secara desain pun berbeda ya. Karena kalau di Instagram itu lebih untuk branding, lebih untuk menampilkan product value atau storytelling-nya gitu, lebih fokus di konten sebenarnya kalau dari Instagram itu. Sedangkan apabila Facebook, kita lihat kalau di Facebook dengan Facebook Shop dan lain sebagainya memang lebih berfokus ke hard selling, lebih berfokus ke transaksi. Ya, dan Lemonilo juga demikian. Ketika kami membuat Instagram page dan Facebook page untuk
Instagram sendiri memang lebih fokusnya ke branding. Ya. Dan yang terakhir, ini satu hal yang nggak bisa dipungkiri, gratis ongkir. Juga kenapa ada Wiranilo ini, karena kami juga tahu yang cari produk Lemonilo itu ada di seluruh Indonesia. Ongkir dari Jakarta mahal minta ampun. Customer ada di Balikpapan atau di Tarakan dan lain-lain nggak mungkin gitu. Jadi kami ingin bisa punya rekan-rekan yang memang di daerahnya masing-masing untuk bisa menjangkau daerah-daerah tersebut dan bisa mengirimkan dengan ongkir yang lebih murah untuk menjangkau ke pembeli-pembeli yang ada di sana. Dan apalagi kalau misalnya berjualan online, pasti istilahnya gratis ongkir terus. Ketika Shopee dan Tokopedia, kenapa banyak orang ke Shopee? Karena Shopee mungkin lebih intens ya subsidi ongkirnya. Tadi ada yang nanya atas nama Sano Clean Pelabuhan, ini nama akunnya. Karena dia nggak bisa join kelas, jadi titip pertanyaan sih. Pertama, ini bagaimana sih strateginya Lemonilo terhadap perang harga di antara Wiranilo Family? Ini pertanyaan yang mungkin sering banget sih dibahas sama teman-teman Wiranilo di grup, tapi mungkin pengen dengar langsung Kojo menjelaskan secara langsung, jadi nanti bisa juga memancing pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mungkin bisa dijawab dulu, Kojo. Boleh. Dan sama nih ada pertanyaan kedua, mungkin saya jawab sekaligus kali ya. Okay. Karena terkait yang kedua tadi, Wiranilo kan ada rekomendasi ya dari di sistem di syarat dan ketentuannya untuk produk mie terutama 5.800 per pieces. Apakah ada tindakan Lemonilo untuk mengingatkan Wiranilo yang menjual di bawah harga yang disarankan? Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, jadi dari Lemonilo sendiri kami menyadari kami menyadari concern dan masukan dari rekan-rekan Wiranilo yang ada. Oleh karena itu kemarin juga sempat berdiskusi dan akhirnya kami mencoba memberikan rekomendasi harga kepada semua pihak. Bukan hanya untuk rekan-rekan Wiranilo, tapi juga untuk setiap partner kami yang menjual produk Lemonilo, terutama mie Lemonilo di retail maupun di channel-channel lainnya. Jadi kami juga terus melakukan promosi dan edukasi untuk harga rekomendasi ini. Nah, menyambung pertanyaan kedua, sebenarnya nih mungkin kalau saya bisa share sedikit, kami sendiri cukup saat ini satu pilihan yang sulit, karena di satu sisi pasti ada rekan-rekan Wiranilo juga yang nggak mau atau istilahnya yang lebih memilih untuk diberikan kebebasan ya untuk memasang harga jual gitu, karena punya strategi sendiri. Tapi di satu sisi lain juga ada rekan-rekan Wiranilo yang lebih memilih adanya semacam pengontrolan harga yang lebih ketat dari Lemonilo. Jadi ini dua hal yang saling tarik menarik ya. Satu sisi kami ada yang minta agar harganya bisa lebih dikontrol dan lebih di-enforce lagi harganya apabila mungkin ada mitra seller Lemonilo menjual di bawah harga tersebut diberikan sanksi atau teguran yang lebih keras atau semacam itu. Tapi satu sisi yang lain juga ada yang mau lebih diberikan kebebasan untuk mengatur harga jual gitu. Karena itu nanti karena mungkin punya strategi atau cara berjualan yang berbeda gitu. Misalnya kayak tadi mungkin tokonya baru buka, terus butuh banyak review dan lain-lain, ya udah diobral dulu lah beberapa barang supaya reviewnya banyak dulu di depan, habis itu pelan-pelan ya harganya akan dikembalikan ke normal. Jadi sementara ini kami masih dalam proses menelaah juga ya. Untuk yang pertanyaan ini saya belum bisa kasih jawabannya sekarang. Jadi benar-benar kami masih cari jalan yang terbaik dan juga melakukan benchmark juga bagaimana produk-produk lain melakukan hal tersebut. Kalau produk-produk elektronik yang kami tahu memang sudah ada istilahnya tindakan, jadi lebih ketat dalam hal harga. Tapi itu produk elektronik gitu. Tapi untuk produk-produk istilahnya Lemonilo ini produk-produk istilahnya consumer goods ya, seperti produk-produk Indofood, Wings, orang tua dan yang lain-lain. Ya mungkin ada yang tidak melakukan itu. Jadi kami sedang cari jalan yang terbaik sih sebenarnya. Bagaimana bisa mengakomodasi semua hal ini. Tapi yang pasti dari Lemonilo sendiri, harga yang kami berikan kepada rekan-rekan Wiranilo, retail ya, dan juga ke retail yang punya toko itu sama semuanya.
yaitu di 5.150 harga yang paling murah. Kecuali apabila rekan-rekan punya toko grosir binaan, yang kemarin sempat saya share juga, apabila rekan-rekan punya toko grosir binaan, toko fisik ya, toko fisik bentuknya toko grosir, itu ada harga yang lebih rendah memang. 5.000 per bungkus, tapi ada minimum pembelian juga. Begitu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan Wiranilo memang ada memiliki toko grosir, ya bisa tolong hubungi admin Wiranilo. Ada beberapa yang sudah menghubungi sebenarnya, dan nanti tim sales kami akan melakukan verifikasi. Benar nggak sih ini toko grosir? Begitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya kok, aku bacain dari atas. Ini yang pertama dari mail. Boleh. Saya di Banjarmasin dan saat saya share jualan Lemonilo di WA, dicolek kakak kelas saya, dia bilang dia kerja di distributor resmi Lemonilo dan bilang kalau jualannya terlalu mahal. Hari ini saya WA story dia lagi keliling Kalimantan Selatan dalam rangka promo Wiranilo dan pakai baju Lemonilo. Ini mungkin lebih ke ada apakah dia kerja dengan tim Lemonilo pusat? Saya jadi agak bingung sebenarnya. Oh, ini mungkin kita distributor resmi IC. Mungkin bisa ditanya sih ini distributor ke mana gitu, ke supermarket kah atau ke pasar-pasar ya? Karena memang untuk supermarket istilahnya kalau kami berikan istilah itu modern trade ya. Modern trade itu artinya semua supermarket, minimarket, hypermarket yang ber-AC itu kami memang ada distributor. Kami bekerja sama dengan distributor. Kalau memang dengan supermarket demikian. Tapi kalau misalnya ke pasar-pasar, nah ini Lemonilo pegang sendiri sebenarnya sekarang. Ya, mungkin bisa ditanya juga nih distributor, dia kemana nih jualannya begitu. Oke, aku bacain juga nih ada yang masuk ke dari Unita itu mohon masukan cara atau media untuk mengedukasi target market terkait manfaat beralih ke produknya Lemonilo gitu. Beberapa calon customer selalu berkomentar terkait relatif mahalnya produk Lemonilo dibandingkan produk sejenis di pasaran. Oke, baik. Kalau ini apakah produknya mie aja atau produk yang lain ya? Mungkin kalau misalnya dari sisi mie-nya saja, biasanya yang hal-hal yang dari sisi value dari produknya yang selalu kami tekankan itu tadi. Oh ini mie-nya bisa dimakan setiap hari. Cara yang lumayan working sebenarnya, yang lumayan bisa bekerja apabila rekan-rekan punya toko, dan ini sempat kami jalankan juga di supermarket dan masih jalankan sampai sekarang, itu adalah food tasting. Dan targetnya itu adalah bukan ibunya nih, tapi anaknya. Kalau anaknya udah suka, ibunya bakalan beli. Saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman di sini banyak yang ibu-ibu juga, saya mungkin bisa dapat pendapatnya juga, bisa dapat masukannya juga, apakah benar demikian gitu. Karena itu sendiri yang saya lihat gitu. Ketika kami buat iklan televisi, yang kami targetkan adalah kami targetkan di jam-jam yang banyak acara anak, karena yang kami targetkan anak-anaknya sebenarnya. Yaitu karena selama ini misalnya terutama untuk produk mie-nya ya, seringkali sebagai orang tua ya kita tahu nih, oh saya nggak mau anak saya makan mie instan. Kamu nggak boleh makan mie instan karena nggak sehat gitu. Karena nggak sehat gitu. Saya kasih lebih sehat deh gitu untuk anaknya. Cuman ketika anaknya melihat ada mie instan sehat gitu. Nah, itu mungkin satu daya tarik buat mereka. Dan apalagi ketika sudah mencicipi mie instannya enak dan rasanya sama dengan mie instan yang lain dan sehat, nah itu menjadi jembatan yang baik sebenarnya. Jadi terutama untuk mie-nya bisa menggunakan jembatan itu sebenarnya. Gitu. Iya, dan kalau misalkan aku bantu jawab juga, ini kita sebenarnya teman-teman kalau misalkan butuh materi promosi yang bukan cuma ngomongin soal produk, tapi ngasih edukasi terkait USP produk-produknya Lemonilo, terus kayak edukasi gaya hidup sehat segala macam, itu sebenarnya bisa di request aja. Nanti kita bakal share juga sih di grup. Kemarin ada salah satu reseller juga yang share ada materi, dia nemu akun YouTube salah satu yang besar, terus itu sebenarnya bisa juga teman-teman buat jadiin bahan promosi gitu. Jadi kalau misalkan mungkin bingung menjelaskannya kenapa Lemonilo lebih mahal, terus keuntungannya apa aja gitu. Kalau misalkan konsumsi Lemonilo bisa, kalau misalkan nggak bisa menjelaskan secara langsung, bisa pakai media-media promosi yang udah kita sediain juga sih gitu. Ya, ini Kak Yuna tadi sempat nambahin juga, ternyata untuk produk lainnya juga ya, seperti kecap, VCO, dan lain-lain ya. Iya, jadi nanti mungkin untuk produk-produk yang lain ini, nanti kami akan share juga nilai-nilainya ya. Mungkin mengapa sih produk ini lebih sehat dari yang lainnya, begitu. Ya,
Ada pertanyaan lagi dari Eka Yuni Hasanah. Kojo, izin bertanya, kenapa Wiranilo tidak bisa menjual seluruh produk yang ada di aplikasi Wiranilo, seperti bundling paket mie dan lain-lain? Oh, sebentar. Bisa sih harusnya semuanya ya. Cuman kemarin ada paket yang nggak bisa dibeli sama Wiranilo dengan harga diskon, yaitu yang tas yang kemarin mungkin ada beberapa rekan-rekan yang request juga, Ideku Handmade itu ya. Tapi produk-produk yang lain bisa dibeli dan juga bundlingnya. Apa mungkin karena bundlingnya berbeda ya. Ada bundling yang khusus untuk non-Wiranilo saja, begitu mungkin ya. Jadi kalau nggak salah beberapa produk yang ada tasnya itu makanya karena kami juga kan sudah ada semacam istilahnya apa ya, kerjasama dengan brand tersebut, dengan brand tas tersebut, dan kita sudah ada kesepakatan harga begitu. Jadi ketika sudah ada kesepakatan harga itu dengan partner kami, jadinya nggak bisa kami diskon. Cuman untuk rekan-rekan Wiranilo juga pasti ini nggak cuman piring dan yang lain-lain yang akan kami berikan ke rekan-rekan Wiranilo ya, akan ada produk-produk gratis, bundling lainnya yang akan kami berikan juga. Stay tune aja untuk itu. Cuman memang kebetulan kemarin ini ya sudah keburu ya, ada perjanjian lah yang nggak bisa kami potong lagi harganya gitu. Terus ini Mbak Eka Yuni juga nambahin, ini masukan untuk bahan posting foto dan copywriting disediakan oleh tim Lemonilo. Oke, terima kasih Mbak Eka. Ini masukannya bakal ditampung sama tim marketing. Nanti kita bakal share di materi promosinya, termasuk copywriting-nya juga ya, buat menjelaskan keunggulan produknya misalkan. Oke, ini ada. Ya, dan Kak Eli tadi nambahin nih tas kanvas dan belacu ya. Nanti juga saya cek juga nih dengan tim merchandiser kami. Ini dari Mbak Tasya, saya bingung mau bikin promo-promo sendiri, tapi ujung-ujungnya di bawah harga yang direkomendasikan. Iya, nah ini tadi tadi mungkin ya seperti yang tadi saya bilang juga ya, dengan tadi Kak Saiful juga sempat di atas ini. Ya, karena memang ada dua faktor ini ya. Di satu sisi ada yang mungkin yang ya kalau misalnya dikasih batasan harga terus nanti kalau melanggar bagaimana gitu. Terus ya ada yang mungkin lebih pengen diberikan kebebasan, ada yang mau lebih pengen mungkin lebih diperketat. Ya, itu satu hal yang sedang kami telah juga sekarang. Bukan pilihan yang mudah memang. Bukan satu hal yang mudah untuk ini. Jadi ya saya sendiri mohon minta waktunya juga untuk rekan-rekan Wiranilo memberikan waktu pada kami untuk bisa memberikan strategi yang terbaik, terutama tentang masalah harga mie terutama ya. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Maulana. Bolehkah kita memakai nama merek Lemonilo ketika menjual produk makanan yang salah satu komposisinya dari produk Lemonilo, misalkan mie sehat Cihuy, itu dari mie Lemonilo plus sosis dan lain-lain? Boleh sih, kayak misalnya warung Warmindo gitu ya mungkin ya, warung Indomie gitu ya, semacam itu ya. Saat ini nggak ada masalah, tidak ada, mungkin kalau memang benar-benar dibuat dari mie Lemonilo, untuk namanya bisa dikreasikan dengan ada komponen nama Lemonilo, jadi tidak ada masalah. Kapan cimi jamurnya restock lagi ya Kak? Nah ini dia, mungkin untuk cimi jamur saya sedikit share. Kayak waktu itu awal-awal kan kami ada cimi jamur ya, yang kami jual ke rekan-rekan Wiranilo, dan banyak juga ya bukan cuma dari rekan-rekan Wiranilo juga, tapi dari pembeli-pembeli yang kami yang lain yang komplain agak bau tengik. Nah, itu sedang kami coba reformulasikan sebenarnya. Karena itu berhubungan dengan minyaknya. Jadi minyaknya itu kalau disimpan, karena minyak itu kalau kimia disimpan di suhu tertentu, yaitu suhu 32 derajat, berubah baunya. Jadi kami juga butuh waktu juga untuk itu. Untuk waktunya sendiri nanti saya akan update lagi deh kapan restocknya, karena memang juga rekan-rekan Wiranilo banyak yang tanya ya. Cuman ini saya share juga karena begini, kalau misalnya ini juga kenapa akhirnya kita stop. Stoknya masih ada sebenarnya di gudang dan sekarang kami bingung mau diapain stoknya. Kami share aja kenapa nggak mau kami rilis, karena kami jangan sampai nanti rekan Wiranilo malah dapat komplain juga dari customer kan juga sulit ya untuk apa namanya ketika menghadapi ini kok produknya bau tengik dan lain-lain. Jadi lebih baik kami stop dulu deh, mengingat memang komplainnya sudah cukup banyak yang kami terima untuk produknya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bayu. Saat ini ada batasan nggak ya kok jumlah Wiranilo di dalam satu kota? Ya, nah ini kemarin juga ada yang bertanya demikian ya. Saat ini kami belum memberikan batasan.
sebenarnya. Dan ini juga satu hal yang sedang kami pikirkan. Mungkin batasannya bukan satu kota, tapi lebih ke arah satu daerah ya, mungkin kecamatan atau bagaimana. Nanti sekarang kita sedang kita pikirkan juga ya bagaimana. Karena tergantung juga dari jenis-jenis Wiranilo yang bergabung. Kalau misalnya rekan-rekan berjualan di toko, ya mungkin ya perlu seperti itu ya. Tapi ya ini satu hal yang sedang kita pikirkan juga sih untuk pembatasan ini. Untuk saat ini sih masih belum. Jadi kami biar kami memberikan kebebasan dari daerah manapun yang mau bergabung diperbolehkan. Gitu. Terus ini dari Mbak Putri. Iya. Halo, Kak Ujo. Halo, ya salam Kan kenal. baru gabung Wiranilo. Sebelumnya udah jualan 1 tahun yang lalu sih, tapi agak susah ngambil suppliernya di kota saya. Alhamdulillah udah bisa lewat aplikasi ya, jadi resmi gitu. Iya. Di kota mana? Di Palembang kok. Oh, di Palembang. Iya. Oh, yang mau ditanyain tadi, biasanya kan kita suka nge-share di Instastory kalau misalnya lagi makan Lemonilo gitu, atau lagi ada preparing gitu. Itu bisa kita tag ke Lemonilo nggak? Terus bisa di-reshare nggak sama? Oh, bisa nih. Iya, bisa dong. Nah, soalnya kan kami juga actually kita sering banyak reshare testimoni ya, dan biasanya ada jadwalnya di hari-hari tertentu itu Instagram Lemonilo isinya testimoni dari customer Lemonilo. Nah, itu bisa sih. Dan sekarang kan kami juga sudah punya database-nya ya. Siapa aja nih rekan-rekan Wiranilo, Instagram handler-nya apa aja nanti itu bisa diprioritaskan. Jadi kami juga akan bisa bantu rekan-rekan Wiranilo juga untuk marketing ya. Gitu. Makasih, Kojo. Ya, sama-sama. Ini bisa juga buat teman-teman yang belum tahu. Jadi Wiranilo sekarang punya Instagram sendiri juga. Jadi kita di situ bakal share info Wiranilo di Instagram juga. Mungkin teman-teman bisa follow Instagramnya, Instagram Wiranilo. Terus nanti kalau misalkan ada lagi promosi, terus bisa di tag juga ke Lemonilo, ke Wiranilo. Nanti kita bakal bantu share juga deh buat bantu promosinya teman-teman semua. Selanjutnya dari Mbak Rahartina Oki, masukan buat bundling merchandise. Oh, oke, paham. Iya, food container yang kompreng makanan itu ya, yang iya. Wah, oke. Itu udah habis kemarin, tapi kalau misalnya ada teman-teman rekan-rekan yang tertarik dan memang cukup banyak yang nyari, nanti coba kami adakan lagi deh. Oke, ini terus ada pertanyaan lagi dari Mbak Noviani. Yang masalah free ongkir ya ini. Iya, masalah free ongkir tadi hanya dikirimkan ke lokasi Wiranilo atau bisa langsung ke rumah customer juga. Jadi kami carikan customer, kita yang pesen, tapi Wiranilo melakukan pengiriman langsung. Jadi kami juga jual promo free ongkir ke customer. Paham sih, iya. Untuk saat ini free ongkirnya hanya ke alamat Wiranilo ya, rekan Wiranilo. Karena sebenarnya untuk menyediakan free ongkir itu lumayan mahal sih. Apalagi kalau kirim pakai paket udara ya, cepet itu, aduh ongkirnya mahal banget. Jadi kenapa ada Wiranilo juga? Karena biar kami bisa kirim bulk aja sekali itu ke rekan Wiranilo yang ada di Palembang, di Batam, di Bengkulu, di Jambi, dan mana di lain-lain itu, sehingga bisa memberikan free ongkir untuk customer-customer yang mungkin ada di daerah itu gitu ya. Cuman ke depannya mungkin nanti kami coba telaah dulu ya untuk masukannya ini. Satu hal yang kami ingin coba lakukan, yang mungkin kemarin sempat saya share di salah satu grup, terutama untuk rekan-rekan Wiranilo yang ada di jauh-jauh kan lumayan banyak yang ya kadang-kadang telat datangnya, terlalu lama, kadang-kadang juga penyok dan lain-lain. Jadi kami akan buka beberapa gudang sih, semacam fulfillment center ya, sehingga nanti pengirimannya bisa dari misalnya rekan Wiranilo yang di Palembang, nanti kami kirim langsung dari Palembang begitu. Jadi bisa dapat lebih cepat juga. Itu rencananya di kuartal utama tahun 2021 sih. Jadi kalau misalnya rekan-rekan yang bekerja yang juga jualan di Tokopedia mungkin tahu toko cabang, ya kira-kira mirip seperti toko cabang itu. Ya, jadi pengiriman nanti akan langsung dari cabangnya Lemonilo di situ. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Eli. Oh ya, selain kardus, kemasan untuk jualan, mau kasih saran nih, sediain paper bag. Setipis McD, nggak apa. Semoga sebagai bentuk support less weight. Iya, ini saya suka karena saya sendiri cukup environmentalist lah istilahnya. Memang mungkin juga satu ide yang bisa kami eksplorasi lebih lanjut. Cuman kalau misalnya nanti kakak kirimnya ke luar
menggunakan logistik kayak JNT dan lain-lain harus pakai kardus sih, karena pasti penyok kalau misalnya pakai paper bag dan lain-lain ya. Cuma nanti coba kami eksplorasikan juga. Sebenarnya mengenai untuk kardus kami sendiri, kalau misalnya rekan-rekan yang belum tahu, di dalamnya itu ada mainan yang bisa dipotong gitu. Jadi bisa didaur ulang lah istilahnya, bisa jadi mainan buat anak, jadi ular tangga, jadi TV, jadi mobil-mobilan dan lain-lain. Ya, jadi kami coba cari cara supaya gimana sih kardus-kardus ini bisa didaur ulang gitu. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Tasya, ini mungkin aku yang jawab malah. Boleh nggak sih kita minta file atau upload endorse-endorse Lemonilo yang seperti Nah, ini boleh nih ide yang bagus. Kemarin soalnya ada satu Wiranilo yang sempat share juga ya, yang video Raffi Ahmad dengan Lemonilo. Iya, boleh tuh, nanti mungkin kita bisa share. Karena memang banyak sebenarnya aset-aset seperti ini. Iya, kita sebenarnya lagi banyak banget kerja sama beberapa selebritis, nanti kita bakal bantu juga sih, atau kalau misalkan memang teman-teman butuh buat materi publikasinya, nanti kita bakalan share juga. Dari Lisa, dari Mbak Lisa Agustin, saya baru bergabung di Wiranilo, mau tanya apa ada masa berlaku nggak sih jadi Wiranilo? Oh, nggak ada masa berlakunya ya. Jadi sekali Wiranilo, kita nggak batasi sih, ya, untuk seterusnya. Oke, ini udah menjawab ya Mbak Lisa. Sekali daftar Wiranilo, nanti rekan-rekan akan mendapatkan akses ke benefit-benefitnya terus begitu. Dan kami juga nggak set mesti beli berapa minimumnya sebulan, enggak sih, kita nggak ada seperti itu. Oke, ini Mbak Eli karena udah menanya lagi. Oke, selain food truck Lemonilo, untuk kawinan atau arisan, misalkan pandemi usai, jadi sediain food truck Lemonilo untuk kawinan atau arisan. Misalkan pandemi udah selesai, jadi Wiranilo bisa jadi penghubung. Oh, jadi untuk memberikan makanan panas ya, hot meal begitu ya, jadinya ya. Iya. Nah, ini oke, boleh juga nanti idenya kami tampung dulu. Sebelumnya sebenarnya kami juga sempat kerjasama dengan beberapa kafe ropang ya, tapi di Jakarta semua sih. Jadi kami supply mie-nya begitu, terus mereka buatkan menunya. Jadi sempat ada yang nanya juga, nah, kalau menu dibuat dengan mie Lemonilo, nah itu sudah sempat berjalan sih kemarin di Jakarta. Jadi ya, bisa kami tampung dulu masukannya. Iya, ini dengan catatan pandeminya udah usai ya, semoga segera usai terrealisasikan. Amin. Oke, ini pertanyaan yang Mbak Weni. Apakah memungkinkan mie Lemonilo dibuat seperti mie cup? Aku nggak bakal sebut nama mereknya. Jadi diseduh. Ini mimpi kami sebenarnya. Cuman membuat mie cup yang sangat instan yang diseduh, yang lebih sehat itu nggak semudah itu ternyata. Jadi memang butuh banyak R&D sih. Jadi memang ya sedang kami pikirkan juga. Didoain aja ya Mbak Weni ya, biar tim product innovation segera menemukan caranya. Biar bisa merealisasikan mie Lemonilo Cup. Ini aku bacain pertanyaannya dari Mbak Diana Margaret. Apakah nggak ada penambahan diskon lagi nih kok untuk Wiranilo? Ada ya, ini sedang. Jadi kemarin juga sempat diskusi, jadi kita sebenarnya ada banyak program promo ya yang kami jalankan. Makanya ketika rekan-rekan juga sebut, oh ini kok di supermarket ini lagi diskon seminggu atau 2 minggu harganya diskon 1.000 begitu ya. Dan kami menyadari juga bahwa, oh iya nih, rekan-rekan Wiranilo kan juga partner retail kita sebenarnya, dan harus mendapatkan harga diskon yang sama lah gitu. Jadi itu sedang kami pikirkan juga, nanti akan kami share juga sih nanti kalender diskon-diskonnya, harga-harga khususnya. Jadi ya akan ada diskon-diskon spesial juga, tambahan di atas diskon yang 20% ini. Ini ada Mbak Amma ini menanyakan soal penjualan kita di Amazon, kok menanyain soal ini Lemonilo Ramen. Iya, itu dari Lemonilo langsung, bener. Kemarin lagi sempat eksplorasi juga ya market di Amerika, pasar di Amerika itu seperti apa. Cukup banyak yang suka juga dengan produknya. Jadi sebenarnya produknya persis sama dengan Lemonilo, cuman bumbunya persis sama, porsinya aja yang 2 kali lebih besar ya, karena biasanya orang bule kan makannya lebih banyak ya. Jadi secara rasa itu persis, tekstur dan lain-lain sama, porsinya aja yang 2 kali lebih besar dan harganya jauh lebih mahal. Ada pertanyaan dari Husaini,
partner Lemonilo selain Wiranilo Family apa saja ya, Ko? Oke, mungkin saya share kami sendiri ada berapa channel ya? 4 channel ya dibilang ya, 4 channel. Yang pertama ya online, yang kami jual langsung tapi dari Jakarta. Yang kedua adalah distribusi ke istilahnya tadi modern trade, supermarket, minimarket, hypermarket yang ber-AC. Yang ketiga, distribusi ke general trade istilahnya, yaitu ke toko-toko kelontong, pasar, warung. Yang keempat adalah ke reseller nih, yaitu rekan Wiranilo. Jadi rekan-rekan Wiranilo adalah salah satu dari 4 jalur distribusi kami tadi seperti itu. Dan jadi secara harga juga kami pastikan sama nih semuanya. Jadi yang didapat oleh GT tadi, pasar, kelontong, toko kelontong dan lain-lain sama, kecuali toko grosir ya, kecuali toko grosir yang menjadi toko grosir binaan yang memang ambilnya lebih besar dan mereka juga punya toko fisik, itu lebih mahal. Dan kenapa lebih mahal juga karena mereka juga punya toko sendiri ya. Jadi kami memahami ada keperluan biaya operasional dan lain-lain kalau misalnya punya toko dan punya karyawan. Jadi harganya lebih murah jadinya untuk toko grosir. Ya, begitu. Halo, bisa tanya lagi enggak? Oh ya boleh. Oh iya, boleh Mas. Iya. Sebenarnya saya sudah lama ini nyari distributor, agen dan sebagainya. Karena saya dapat harga di tempat kami itu mahal. Nah, kemarin baru sekitar seminggu, 2 minggu ini dapat dari Facebook kan, Wiranilo, sehingga langsung aja tanpa berpikir panjang ikut. Saya belum pernah beli. Terima kasih banyak Mas untuk kepercayaannya. Ya, sebelumnya saya sudah baru buka swalayan ya, 8 bulan, dan permintaan Lemonilo itu berdatangan, cuma nggak tahu belinya di mana gitu ya. Wah. Nah, ini baru kemarin kemudian kita cari di sekitar toko kota kami, lumayan mahal. Saya 6.500 belinya, saya jual 7.500 laku. Wow, aduh. Wah, di daerah mana, Mas? Nah, di daerah Gresik, Pantura, perbatasan Lamongan ya. Oh, masih Gresik, Jawa ya Timur. padahal ya. Oke, iya. Nggak jauh dari Surabaya. Betul. Nah, 7.500 laku, lancar. Tapi kemudian saya cari distributornya, ini kok mahal banget ya. Saya cari, nggak dapat, baru dapat dari Facebook. Kemungkinan besok saya akan mulai order ya. Nah, setelah itu dapat dari toko online. Dapat dari toko online lebih murah, 5.000. Dapat free ongkir ya. Nah, iya. Makanya tadi saya baru ngikutin teman-teman kan, baru ngikutin kok perang harga, mungkin karena saya kemarin dapat harga 5.000 dari toko online Shopee ya. Nah, 5.000 di Malang dan dapat free ongkir lagi kan. Oke, nah sekarang ya kurang lebih lah setelah nyampe sini dengan Wiranilo kayaknya nanti akan saya dapat harga kurang lebih kan. Nah, saya sebenarnya ini baru saya beli seminggu yang lalu 6 dus ya. Ini sudah tinggal 18 PCS saja. Nah, ini saya mau nambah lagi nanti kayaknya nanti akan saya langsung aja lah daripada itu ya. Ya mudah-mudahan lancar, minta doanya. Amin. Nah, terima kasih banyak Mas. Kalau khusus swalayan itu ada harga khusus atau khusus grosir yang ada harga khusus? Nah, sebenarnya kalau menjawab Mas Susah ini swalayan ber-AC begitu kan ya? Iya, betul, swalayan ber-AC. Nah, ini kan masuknya kategori MT ya istilahnya ya. Jadi cukup mirip dengan ya supermarket yang lain. Kalau bisa saya jujur bilang malah harga lebih mahal, Mas. Lebih mahal. Mending Wiranilo ya? Benar. Jadi karena kalau dari kami harganya lebih kalau ke pasar dan toko-toko kelontong, warung itu sama seperti 5.150 itu yang paling murah. Iya. Oke, saya coba dulu lah kalau gitu ya. Ini saat ini sih saya mau nyoba masarkan. Selain saya jual di toko kami, di swalayan kami. Ya selain punya toko offline, saya pengennya jualan juga ke toko-toko yang lain gitu. Saya coba dulu lah ya. Saya coba jalanin, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan Mas. Nanti kalau ada masalah, ada apa, bisa langsung hubungi saya, bisa langsung hubungi kami siap membantu. Ya.
Ya. Terus mungkin menjawab juga, mungkin buat rekan-rekan yang lihat yang memang harga-harga di toko online yang cukup murah, waktu itu memang sempat ada kebocoran sih memang, dan jujur aja kami berterima kasih juga untuk rekan-rekan Wiranilo yang terus-menerus mengingatkan kami untuk harganya kok bisa murah banget, dan akhirnya kami cari-cari, ketemu juga nih bocornya di mana. Jadi memang sempat ada kebocoran yang sudah kami perbaikin juga secara sistem. Dan juga mungkin beberapa seller itu menjual stok lama ya, kemungkinan saya juga nggak tahu, jadi mungkin mesti ditanya juga tanggal kadaluarsa dan lain-lain. Tapi kalau dari Wiranilo ya komitmen kami untuk mie-nya sekarang 5.150 itu paling murah. Nanti pasti seperti saya bilang tadi akan ada diskon-diskon, dan apabila retailer yang punya toko dan lain-lain dapat, rekan-rekan Wiranilo pun pasti akan dapat juga. Bagian 3 pertanyaan terakhir ya. Ini dari Mbak Eka Yuni Hasanah. Kak, untuk masalah pengiriman nih dari Jakarta ke Bandung bisa sampai seminggu. Ada solusi nggak ya agar pengirimannya lebih cepat dan sesuai sama jadwal gitu? Soalnya perputaran kans ini cepat. Ini saya menjadi satu perhatian saya yang cukup penting ya, karena saya sendiri juga yang menghandle masalah logistiknya, dan juga rekan-rekan yang kemarin mungkin dengan beberapa rekanan logistik kami yang punya pengalaman yang kurang menyenangkan, karena ini juga terutama kemarin ada feedback juga di Surabaya yang akhirnya juga kami harus ganti. Untuk ke Bandung juga nanti coba kami evaluasi juga ya, Kak. Dan nanti di awal tahun 2021 rencananya kami akan buka juga fulfillment center dari sana. Jadi nanti pengirimannya akan langsung dari kota Bandung atau kota Cimahi. Jadi bisa langsung sampai 1 hari, maksimum 2 hari lah begitu. Kalau di daerah Bandung ya, dan Bandung Barat dan sekitarnya. Sini pertanyaan dari Mas Bayu, bikin toko grosir khusus Lemonilo bisa nggak ya? Ada tulisan Lemonilo di tokonya. Wah, ini saya sangat berterima kasih sekali ya untuk ide ini. Sebenarnya kemarin nih juga ada yang bertanya tentang ini, Mas Bayu ya. Ada beberapa partner grosir kami yang bertanya, bisa nggak sih kami buat toko dengan branding Lemonilo, dan biayanya dari mereka sendiri ya. Kemungkinan besar bisa, cuma nanti kami harus memberikan semacam branding guidelines ya mungkin. Jadi nanti kami akan berikan, kami sedang dalam proses juga untuk memikirkan hal ini supaya nanti bisa seragam ya istilahnya, tokonya dan warnanya dan lain-lain ya bisa seragam. Gitu. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya Kojo. Ini dari Notarisma, apakah boleh nitip produk Lemonilo ke toko kecil atau toko kelontong? Iya. Gimana caranya? Apa langsung nitip aja atau ada prosedurnya? Itu boleh kasih saran juga. Boleh. Nah, kalau nggak salah di sini juga banyak rekan-rekan Wiranilo melakukan hal tersebut ya. Jadi nggak dijual langsung ke customer yang konsumsi produknya, tapi dijual ke retailer-retailer yang lain begitu ya. Tidak ada masalah menurut saya, merupakan satu channel tambahan juga buat Kak Notarisma untuk berjualan ya. Dan biasanya kalau misalnya kami keliling, kan ada tim kami juga yang keliling ke toko-toko kelontong dan lain-lain, biasanya kita nggak kasih minimum order quantity, maksudnya mereka ngambil 1 karton pun nggak ada masalah begitu. Jadi mulai dari situ 1 karton terus mereka coba. Dan kami juga berikan semacam display. Nah ini nanti mungkin satu hal yang kami bisa support juga di situ. Jadi ke toko kelontong yang di pasar dan lain-lain yang menjual produk Lemonilo, kami berikan semacam display, nggak ada fotonya saya, nanti saya share deh mungkin. Jadi ketika ada customer yang lewat tuh bisa lihat, ini jualan produk Lemonilo loh di sini begitu. Iya, itu untuk brandingnya juga. Ya, teman-teman Wiranilo jangan khawatir karena setiap ide ataupun masukan dari teman-teman semua ini kita bakal tampung sih buat kita discuss juga nih, buat next penjualannya kita bisa kasih gimmick apa gitu sesuai dari saran-sarannya. Iya. Satu hal mungkin yang saya sangat syukuri adalah bagaimana rekan-rekan percaya dengan Lemonilo ya. Karena Lemonilo pun sebagai brand merupakan sebuah brand yang baru. Dan kami juga sebagai sebuah brand juga berhadapan dengan banyak brand-brand raksasa. Dan kami mencoba melakukan hal-hal yang berbeda dengan apa yang sudah dilakukan dari sisi produk. Benar-benar komitmen kami menjaga kualitas produk kami, yang klaim-klaim kami yang kami berikan juga merupakan ya hal-hal yang benar begitu ya, tidak digoreng dan tidak mengandung MSG dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan sebuah komitmen kami, dan kami sangat bersyukur teman-teman juga mau ikut serta dalam sebuah gerakan di mana kita sama-sama menyehatkan Indonesia. Karena kita selama ini tahu, mungkin untuk teman rekan-rekan yang ya mungkin sudah pernah merasakan dari SD
naik kelas dan lain-lain, makan makanan yang seperti apa, snack-snack yang seperti apa, yang isinya seperti apa, pewarna dan lain-lain yang pada akhirnya nanti akan membuat kanker dan lain-lain ya kita nggak mau anak-anak kita juga memakan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu adalah satu hal yang kami juga ingin lakukan buat Indonesia, di mana kami ingin memberikan produk-produk yang sehat dan terjangkau supaya nanti generasi kedepannya pun mengkonsumsi produk-produk yang seperti ini. Begitu. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan dan masukannya, dan terima kasih sekali lagi untuk kepercayaannya bagi kami.